Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat Wah, kita semua. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih atas kehadiran pada peserta Latsar CPNS Kabupaten Bogor, Angkatan 2, Kelompok 2. Pada kesempatan ini kita akan mendiskusikan topik transformasi digital dan kesiapan ASN. Sebagaimana yang kita ketahui, pemerintah sedang menggalakkan Smart ASN untuk mewujudkan Smart Governance melalui implementasi sistem pemerintahan berbasis elektronik, digitalisasi pelayanan publik, dan pemanfaatan teknologi seperti AI dan Big Data. Namun, pertanyaan yang muncul adalah, berapa siap ASN menghadapi transformasi ini? Dan bagaimana kompetensi mereka dalam menghadapi perubahan yang cepat dan kompleks? Adakah yang ingin menyampaikan pendapatnya? mohon izin moderator, dengan saya Davira mau menyampaikan pendapat. Boleh, silakan waktunya, Bu Dokter. Ya, terima kasih atas kesempatannya kepada moderator. Sebelumnya saya perkenalkan diri dulu. Saya Davira, dokter ahli pertama penempatan di Puskesmas Ampea. Sebelum kita masuk ke pembahasan lebih lanjut terkait isu aktual, saya akan kenalkan terlebih dahulu mengenai e-Puskesmas. Seperti yang teman-teman ketahui, Kabupaten Bogor ini memiliki 101 puskesmas dan jumlah penduduk yang cukup banyak, yaitu hampir 5 juta. Untuk menjangkau pelayanan kesehatan yang baik, maka pemerintah Kabupaten Bogor telah menerapkan sebuah aplikasi yang disebut dengan aplikasi e-Puskesmas. Untuk apa? Untuk mendigitalisasi pelayanan kesehatan di seluruh puskesmasnya. Penerapan ini merupakan bagian dari upaya pemerintah kita untuk meningkatkan kualitas dan efisiensi layanan kesehatan bagi masyarakat di Kabupaten Bogor. Jadi e-Puskesmas ini adalah aplikasi atau sistem informasi manajemen puskesmas berbasis digital. Sederhananya gini, e-Puskesmas ini mengubah cara kerja puskesmas dari sistem yang manual, sebelumnya kan pakai kertas, dicatat gitu ya, menjadi sistem elektronik yang terintegrasi. Pemerintah kita Kabupaten Bogor menggunakan aplikasi e-Puskesmas ini memang dikembangkan oleh perusahaan swasta. Salah satunya adalah Infocus. Aplikasi ini juga sudah terintegrasi gitu dengan sistem lain seperti Piker BPJS Kesehatan dan platform Satu Sehat dari Kementerian Kesehatan. Jadi secara ringkas, jadi aplikasi ini digunakan mulai dari penyambutan pasien awal masuk ke gedung puskesmas, oleh bagian pendaftaran, kemudian hingga pasien mau pulang yaitu menerima obat dari bagian farmasi, semuanya menggunakan e-Puskesmas. Seperti itu, Bapak Moderator, pendapat saya mengenai perkenalan saya mengenai sebuah aplikasi yaitu aplikasi e-Puskesmas. Untuk selanjutnya mungkin bisa dibahas oleh teman-teman lebih lanjut. Baik, terima kasih Dokter Davira atas penyampaiannya. Pertanyaan saya selanjutnya dari aplikasi ini ya. Apa sih keunggulan dari aplikasi ini, Dok? Karena kita tahu nih, aplikasi ini kan mengeluarkan anggaran yang tidak sedikit ya. Mungkin Ibu Rindi bisa dibantu jawab karena masih dalam dunia medis juga penugasannya kan. Silakan Bu Rindi, mungkin. Oke, terima kasih kepada Bapak Moderator. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Rindy Fitri Usmanyani, bertugas di RSUD Cibinong. Latar belakang pendidikan saya adalah perekam medis. Menurut saya, Puskesmas memberikan banyak manfaat dalam pelayanan pasien, terutama dalam hal efisiensi dan kualitas. Salah satunya peningkatan akses dan efisiensi. Contohnya, registrasi cepat. Pasien tidak perlu lagi antri panjang untuk mendaftar. Proses registrasi bisa dilakukan secara digital dan mengurangi waktu tunggu dan penumpukan pasien di loket pendaftaran. Yang kedua, akses rekam medis. Tenaga kesehatan dapat mengakses rekam medis pasien secara cepat dan terpusat. Mereka dapat melihat riwayat penyakit, alergi, dan pengobatan sebelumnya dengan mudah, sehingga diagnosis dan penanganan menjadi lebih cepat. Adapun manfaat yang ketiga, yaitu antrian jadi teratur. Dengan sistem antrian digital, pasien bisa mendapatkan nomor antrian dan perkiraan waktu tunggu, membuat proses pelayanan lebih teratur dan nyaman. Eh, men- itu menurut saya manfaatnya, Pak Moderator. Oke, baik. Terima kasih Bu Rindi. Menarik sekali ya aplikasi ini. Mulai dari, ini kalau misalkan saya rangkum berarti mulai dari peningkatan akses dan efisiensi serta kualitas pelayanan. Jadi dapat mempermudah untuk pasien yang ingin berobat gitu ya. Kapan Bapak Gilang mungkin dari Benar-benar. adanya aplikasi ini? Silakan Pak Gilang. Baik, terima kasih Pak Moderator atas waktunya. Sebelumnya perkenalkan dulu nama saya Gilang Ilham Tawakal. Saya sebagai analis pasar hasil pertanian di Dinas Perikanan Kabupaten Bogor.
mungkin saya sebagai orang non medis atau non kesehatan ya, tetapi sedikit mengerti tentang teknologi ya. Terus saya bertanya-tanya sih, apakah sudah siap gitu semua puskesmas untuk menerapkan dan menjalankan aplikasi tersebut? Dua, apakah sumber daya manusianya atau sumber daya lainnya gitu sebagai pendukung itu sudah ada gitu Bu? Nah, mengingat ya sektor kesehatan ini kan salah satu sektor yang paling penting gitu Bu untuk masyarakat ya ibaratnya ya. Lalu juga saya yakin tuh masih banyak kendala tuh di bidang dari masyarakat itu sendiri. Karena saya yakin juga masih banyak masyarakat tuh yang belum mengenal teknologi lah ibaratnya Bu. Tapi sebagai seorang yang paham teknologi juga dan mengerti sedikit teknisnya, saya kasih saran sedikit sih Bu. Mungkin sebelum aplikasi ini digunakan secara seutuhnya untuk pelayanan kepada masyarakat, ada baiknya mungkin dipersiapkan dulu ya Bu secara matang gitu ya. Baik dari sumber daya manusianya ataupun sumber daya lainnya atau pendukungnya gitu Bu. Mungkin dari sumber daya manusianya bisa tuh diadakan pelatihan dulu atau bimbingan teknis. Jadi nanti ketika ada masyarakat yang ingin menggunakan layanan tersebut, petugas itu sudah memahami gitu, sudah mengerti. Jangan sampai nanti masyarakat datang bertanya petugasnya tapi tidak mengetahui gitu. Nah, yang kedua terkait sumber daya lainnya, pendukung lainnya itu seperti mungkin ya Bu, internetnya gitu mungkin harus cepat gitu. Dengan wifi yang ibaratnya memadai. Karena apa? Internet juga kan mempengaruhi, apalagi ini berbasis teknologi ya. Perlu sekali untuk internet gitu. Dan kedua juga perangkat kerasnya Bu, seperti komputer atau laptop gitu, itu juga harus memadai. Jangan sampai menggunakan komputer atau laptop yang memiliki speknya yang jelek gitu ibaratnya. Nah, selain itu juga mungkin dari sisi masyarakatnya itu masih bisa sih kita sosialisasikan gitu terkait aplikasi tersebut gitu. Jadi biar masyarakat yang ibaratnya belum mengerti teknologi itu bisa memahami aplikasi tersebut. Dan misalkan pun ada masyarakat atau orang-orang misalkan orang tua nih itu benar-benar tidak mengerti gitu, itu bisa diajak keluarganya, anak atau cucunya gitu, yang mudanya, yang lebih memahami teknologi lah ibaratnya. Jadi nanti si anak atau cucunya ini bertugas sebagai pendampingnya gitu. Jadi yang menggunakan aplikasi tersebut yang pastinya adalah si anak dan si cucunya. Seperti itu Bu, mungkin Bu sedikit masukan dari saya terkait aplikasi. Terima kasih. Terima kasih Gilang atas tanggapannya. Dari Bu Dokter ada tanggapan dari pernyataan dari Bang Gilang tadi? Ya, baik. Terima kasih, moderator. Sedikit menanggapi dari analisis Kang Gilang ya. Uh, saya menarik gitu ya analisisnya. Memang sisi lain kita bersyukur ya. Ini sebuah inovasi dari Pemda gitu untuk meningkatkan kualitas pelayanan, mencapai smart governance gitu ya dengan cara transformasi digital gitu. Namun namanya sebuah sistem, namanya sebuah aplikasi pasti ada positif dan negatifnya. Saya juga sepakat mengenai langkah-langkah mungkin untuk kedepannya yang usulan-usulan yang perlu dilakukan terkait dengan bagaimana peningkatan penggunaan aplikasi ini dan penerapannya untuk pelayanan publik. Salah satunya tadi misalnya mengenai kemampuan sumber daya dalam menggunakannya gitu ya. Perlu penambahan pengetahuan, kompetensi secara berjenjang gitu ya. Seperti itu. Saya kembalikan ke moderator dan teman-teman yang lainnya, silakan. Baik. Mungkin dari teman-teman yang lain ada yang ingin menanggapi lagi? Cukup berarti ya? Oke. Mungkin terima kasih untuk Bapak-Bapak, Ibu-Ibu di sini. Diskusi ini saya tutup mungkin ya. Izinkan saya untuk menyampaikan hikmah yang bisa diambil dari diskusi kita pada hari ini. Transformasi digital dalam birokrasi merupakan suatu keharusan. Namun, kesiapan ASN didukung oleh infrastruktur dan aplikasi yang memadai masih menjadi tantangan yang signifikan. Untuk itu, diperlukan upaya berkelanjutan seperti pelatihan teknis, pembentukan budaya kerja adaptif, dan penyediaan sistem digital yang stabil dan mudah digunakan. Pimpinan instansi juga memegang peran penting sebagai teladan dalam pemanfaatan teknologi. Melalui diskusi ini, diharapkan kesadaran akan pentingnya pengembangan sumber daya manusia dalam transformasi digital dapat meningkat. Terima kasih atas perhatiannya dan partisipasi dari Bapak Ibu sekalian. Diskusi ini saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fikri dari Penata Kelola Perumahan Ahli Pertama Dinas Perumahan Kawasan Permukiman Pertanahan undur diri. Terima kasih.